Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan sehat walafiat. Oke, sebelum pelajaran hari ini dimulai, mari kita doa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini ada yang tahu pelajarannya apa? Ya, betul. Akidah akhlak. Materinya tentang kalimat thayyibah tarjih. Siapa yang tahu kalimat thayyibah tarjih bunyinya seperti apa? Ya, bunyinya yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke, tujuan pembelajaran kali ini yaitu supaya kita dapat meyakini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala melalui kalimat thayyibah tarjih. Nah, terus kita bisa mengamalkan kalimat tadi itu dalam kehidupan sehari-hari. Terus kita dapat tahu kapan waktu untuk mengucapkan kalimat tadi itu. Terus kita dapat mengambil hikmah, kalau kita mengucapkan kalimat. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan materi tentang kalimat thayyibah tadi. Simak videonya berikut. Yang pertama, pengertian kalimat tarjih. Kalimat tarjih secara bahasa berasal dari bahasa Arab roja'a yang artinya kembali atau pulang. Kalimat tarjih termasuk kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah adalah kalimat yang baik dibaca setiap muslim. Nah, secara istilah, tarjih artinya mengembalikan semua urusan yang menimpa kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat tarjih disunahkan diucapkan ketika mendapatkan atau menyaksikan musibah. Berikutnya, lafal dan arti kalimat tarjih. Lafal kalimat tarjih berbunyi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekali lagi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang artinya sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 35 yang berbunyi kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Maksud dari ayat tersebut adalah tiap-tiap diri akan merasai atau mengalami mati, dan kami menguji kamu dengan kesusahan dan kesenangan sebagai cobaan, dan kepada kamilah kamu semua akan dikembalikan. Bentuk-bentuk cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bisyarri adalah ujian atau cobaan yang tidak disenangi oleh semua orang. Contohnya, manusia yang diuji dengan kesulitan dan rasa putus asa. Yang kedua, bil khair adalah ujian atau cobaan yang disenangi oleh semua orang. Contohnya, manusia yang diuji dengan nasib baik, kekayaan, dan kesenangan. Nah, anak-anak, perlu kalian ketahui keteladanan sikap Nabi Sulaiman alaihi salam berkaitan dengan kalimat tarjih. Ketika diberi anugerah kekayaan dan kekuasaan yang luar biasa oleh Allah, Nabi Sulaiman tidak lupa diri. Hal itu dikarenakan Nabi Sulaiman menyadari bahwa apa yang dikaruniakan Allah berupa kesenangan kepadanya merupakan bentuk ujian. Apakah ia akan bersyukur atau kufur kepada Allah? Begitu pula sikap seorang muslim ketika mendapat ujian berupa kesusahan,
Ketika diuji dengan kesusahan, hendaknya ia bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah atas kesabarannya. Jika demikian, tentu Allah tidak akan menyia-nyiakan sesuatu pun untuknya, bahkan Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik dari apa yang hilang darinya. Baik, langsung saja. Waktu-waktu yang tepat mengucapkan kalimat tarji. Yang pertama, ketika terkena musibah. Kita sebagai umat Islam disunahkan mengucap kalimat tarji ketika mendapat musibah. Yang kedua, ketika mendengar berita peristiwa musibah. Musibah yang terjadi dapat juga bencana alam, tanah longsor, gunung meletus, dan juga banjir. Yang ketiga, mendapati orang yang terkena musibah seperti umat Islam ketika mendengar saudaranya terkena musibah, dianjurkan untuk mengucap kalimat tersebut berarti membahas tentang pengucapan kalimat tarji yang mengandung hikmah untuk bersikap sabar menghadapi musibah. Adapun beberapa hikmah yang kita peroleh dengan membaca kalimat tarji adalah: yang pertama, mengajarkan kesabaran dan keikhlasan kepada diri kita. Yang kedua, kita akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menjauhkan diri kita dari sifat sombong dan juga angkuh. Yang keempat, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima, membuat kita makin giat beribadah. Nah, anak-anak, untuk materi kalimat tarji yang kita pelajari cukup sampai di sini. Masih ingat tadi kita mempelajari kalimat tarji yang berbunyi bagaimana? Betul sekali, bunyinya inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Siapa yang masih ingat apa artinya? Benar, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Baik, terima kasih anak-anak. Semoga ilmu yang telah kita pelajari bisa bermanfaat. Ibu akhiri, bila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.